kita masih bisa berkumpul di sini di ibadah online kita hari ini. Meskipun kita nggak ada di gereja nih fisiknya, tapi kakak percaya kalau meskipun kita ibadah di rumah masing-masing, tapi hadirat Tuhan akan hadir di rumah kalian. Kakak mau ajak semuanya, kita mau mulai ibadah kita. Kita mau bangkit berdiri dulu, kita mau pemanasan dulu, kita goyang kanan, goyang kiri sebelum kita mulai ibadah kita. Kita mau naikkan satu lagu yang mengatakan bukan kuat dan bukan gagah, tapi oleh Roh Tuhan. Ayo Kak, kita nyanyi. Semuanya tepuk tangan ya. Katakan bukan kuat, bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, oleh Roh kata Tuhan. Bukan kuat, bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, oleh Roh kata Tuhan. Katakan gunung itu dipindahkan, gunung ini disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Roh kata. Sekali lagi katakan bukan kuat, bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, oleh Roh kata. Bukan kuat, bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, oleh Roh kata. Katakan gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Roh kata. Katakan gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Roh kata, oleh Roh kata Tuhan, oleh Roh kata Tuhan, oleh Roh kata Tuhan, oleh Roh kata Tuhan. Semuanya tepuk tangan. Yes. Oke. Semuanya boleh duduk lagi. Duduk yang diam, duduk yang rapi di depan layar. Karena kita akan mau mulai ibadah kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan di hari ini. Kita mau siapkan hati. Mari adik-adik semua, kita mau beri waktu kita hari ini buat Tuhan. Kita buka hati kita mau undang Roh Kudus untuk bersama-sama beribadah pada hari ini bersama-sama dengan kita. Kita meminta urapan Tuhan. Kita mau angkat pujian Roh Allah yang hidup penuh. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Melaut urapan ke atas
kami anak-anak-Mu Tuhan yang rindu Tuhan Kau lawat. Ini anak-anak-Mu Tuhan yang rindu untuk Kau jamah Tuhan. Hari ini, siang ini Tuhan, berkat-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Roh Kudus-Mu membebaskan setiap kami Tuhan. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan Tuhan. Pemulihan ada di setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hadir di dalam ibadah kami siang hari ini Tuhan. Hadir Tuhan, kami undang Engkau Tuhan. Karena kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau bersorak untuk-Mu Tuhan. Dan Engkau disenangkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau ada di dalam ibadah kami siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini kita tetap bisa ibadah walaupun di rumah masing-masing. Kakak yakin dan percaya itu tidak mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan ya. Adik-adik bener ya? Kakak-kakak di sini juga semangat loh. Ya kita mau menari buat Tuhan. Kita mau melompat buat Tuhan. Kita angkat pujian. Bila roh Allah ada di dalamku. Bukan menari. Seperti Daud menari. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku. Angkat kita menari. Seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku. Bukan menari. Seperti Daud menari. Bukan menari. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati, adik-adik boleh duduk lagi. Kita mau menikmati hadirat Tuhan kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Semuanya adik-adik, boleh duduk yang rapi, boleh duduk yang diam. Kita mau lipat tangan, kita mau masuk ke hadirat Tuhan lebih lagi. Semuanya tutup matanya. Kita mau arahkan hati kita pada Tuhan. Kita menyanyikan satu lagu yang mengatakan bagaikan tanah dari Tuhan. Kami merindukan air-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau angkat lagu kita mau angkat suara kita. Semuanya angkat tangannya buat Tuhan. Fokus sama Tuhan. Haleluya. Merindukan air, bukan air.
Kudus mengalir Bapak. Meskipun kami tidak bersama-sama membangun gereja Tuhan, tapi kami percaya Tuhan di rumah Engkau hadir Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan, kami serahkan hati kami untukmu Tuhan. Haleluya, katakan sekali lagi, bagaikan tanah yang tadi bagaikan tanah kering, kami merindukan air Tuhan. Merindukan air, demikianlah jiwaku. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau Tuhan. Engkau ku rindu selalu, selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, haleluya, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh pulihkanku, pulihkan, sekali lagi katakan mengalirlah kuasamu Tuhan. Kami butuhkan rohmu Bapa, curahkan roh kudusmu pada kami Bapa. Datanglah Tuhan sekarang Bapa, curahkan rohmu Tuhan pada kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan mencurahkan rohmu di hari Pentakosta Tuhan. Di saat Pentakosta ini Bapa, kami percaya Tuhan. Haleluya. Pulihkan, katakan pulihkan. Pulihkan, oh pulihkanku. Pulihkanku. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oke, adik-adik masih diam di tempatnya, masih duduk diam, masih duduk rapi. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita membuka telinga kita membuka hati kita untuk siap menerima firman. Hai, salam adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Kakak harap semua baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang Pentakosta. Firman Tuhan kita ambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Tapi sebelum itu, mari kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Adik-adik yang Kak kasih dalam nama Tuhan Yesus, Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53 mengisahkan tentang peristiwa Tuhan Yesus terangkat ke sorga yang disaksikan oleh murid-muridnya. Tapi sebelum itu Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka sendirian. Tuhan berjanji akan memberikan penolong bagi mereka. Namun, kalian harus tetap di Yerusalem sampai Roh Kudus itu datang kepadamu. Kalian harus tetap tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus itu datang memenuhi kalian. Jadi adik-adik, 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus dan 10 hari setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, di Yerusalem diadakan perayaan Pentakosta. Dan banyak orang dari berbagai bangsa, orang-orang saleh Yahudi berkumpul
di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta yang ketika itu dirayakan sebagai hari panen raya. Tidak terkecuali murid-murid Tuhan Yesus beserta dengan semua orang percaya, mereka berkumpul di satu tempat. Untuk apa ya? Mereka berkumpul untuk menantikan janji Bapa. Apa yang Tuhan janjikan kepada murid-muridnya? Yohanes 14 ayat 16 berkata bahwa Tuhan akan mengirimkan penolong yang lain yang akan diam di dalam hatimu, yang akan menyertai engkau selama-lamanya. Mungkin adik-adik ada yang bertanya, siapakah penolong itu? Penolong itu adalah Roh Kudus. Yesaya 59 ayat 21 berkata bahwa Tuhan akan mengadakan perjanjian dengan manusia, bahwa Tuhan akan memberikan rohnya dan ajarannya kepada semua orang. Untuk apa? Supaya mereka mengajarkannya kepada anak-anak mereka turun-temurun sampai selama-lamanya. Mereka terus berdoa, mereka terus menantikan janji Tuhan dengan setia, adik-adik. Dan Alkitab menulis, maka mereka penuh dengan Roh Kudus. Firman Tuhan digenapi bahwa mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Dan ketika mereka tekun menantikan janji Tuhan, Alkitab menulis Kisah Rasul pasal yang kedua, maka turunlah dari langit suatu tiupan angin yang sangat keras memenuhi seluruh ruangan. Dan nampak oleh mereka lidah-lidah api bertebaran di seluruh ruangan itu dan hinggap kepada mereka. Dan mereka pun penuh dengan Roh Kudus. Mereka mulai berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru, seperti yang Roh Kudus berikan kepada mereka untuk mengatakannya. Dan kita mempercayai itu adalah baptisan Roh Kudus, adik-adik. Tapi tidak berhenti dengan itu. Alkitab menulis lalu mereka mulai berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain. Berbicara dengan bahasa-bahasa yang ada di seluruh bumi ini. Yaitu bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa Jawa, dan banyak lagi bahasa-bahasa yang lain. Intinya, apa yang mereka perkatakan, adik-adik? Alkitab menulis bahwa mereka memperkatakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Itu adalah ciri-ciri dari Roh Kudus, adik-adik. Roh Kudus itu selalu memperkatakan tentang perbuatan-perbuatan Allah. Roh Kudus itu selalu berkata-kata tentang Allah dan memuliakan Allah. Jadi hati-hati, adik-adik. Nah, karena suara mereka itu sangat gaduh, adik-adik. Suara angin dan suara mereka berdoa itu menarik perhatian orang-orang yang ada di sekitar situ. Orang-orang yang datang dari berbagai bangsa itu kaget, mereka bingung, dan mereka mendatangi mereka. Dan lebih bingung lagi karena mereka mendengar bahwa murid-murid Tuhan, semua orang yang berkumpul di situ yang kira-kira ada 120 orang itu, mereka berkata-kata dengan bahasa yang berbeda-beda. Tapi mereka mengerti. Yang orang yang berasal dari Roma, mereka mendengar, murid Tuhan Yesus kok bisa ngomong bahasa Roma ya? Dan aku mengerti apa yang mereka perkatakan. Demikian juga mereka yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Dari Afrika, mereka juga mendengar. Dan mereka paham apa yang dikatakan oleh murid-murid itu. Inilah pekerjaan Roh Kudus, adik-adik. Roh Kudus membuat segala sesuatu mungkin. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik, kita percaya tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Jika kita ada di tengah kondisi yang sulit saat ini, percaya Roh Kudus akan melakukan perkara besar dalam hidup kita. Roh Kudus akan melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi kita.
dia bisa kerjakan. Mungkin adik-adik bertanya, Kak, apa sih pentingnya Roh Kudus bagi kita? Adik-adik, dengar baik-baik. Roh Kudus itu sangat penting buat kita. Kenapa begitu? Karena Roh Kudus adalah Allah sendiri yang tinggal di dalam hati kita, yang diam di dalam hati kita, yang menyertai kita, sampai nanti Tuhan datang menjemput umatnya, menjemput kita yang percaya kepadanya. Sekarang banyak orang mulai tidak percaya kepada Tuhan. Orang mulai bertanya, Tuhan itu emang ada nggak sih? Roh Kudus yang memberikan kita kepastian. Tuhan itu ada dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu adik-adik, sangat penting Roh Kudus itu ada dan tinggal di hati kita. Apakah Roh Kudus tinggal di hati adik-adik? Sudah tentu, dan kakak harap begitu. Adik-adik mungkin juga bertanya, Kak, mengapa sih kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus? Adik-adik, baptisan Roh Kudus itu hanya sekali. Tapi kalau berbicara kepenuhan Roh Kudus, itu harus kita terima setiap hari, setiap saat. Nah, mungkin kakak supaya adik-adik bisa mengerti, bisa paham apa yang kakak sampaikan ini, mungkin ada baiknya kita adik-adik perhatikan percobaan di bawah. Jadi dia melambangkan dosa. Kalau kita berbohong, bohong itu dosa nggak? Dosa. Dosa. Jadi Bukan ada tuh tapi nggak ini tapi kalau kita coba bersadar nggak apa-apa. iya, kalau mencuri Jangan. jangan berdosa lah. Nah, ini adalah gambar dari dosa kita. Gelap banget ya, Teh ya? Iya gelap banget. Oh, saya tunjukin. Iya, banyak Teh. Nah, ini adalah Bukan teh. bukan, ini adalah air putih, yaitu lambang dari Roh Kudus. Ya, kita tuang ya. Tapi ada aja nuang. Oh, ada yang mau nuang. Nih. Oh, Ya. Iya, coba tuang terus. Iya, lihat itu teman-teman. Iya, terus. Oke, terus sampai tumpah. Oh, iya, terus. Wow, udah semakin bersih. Sekarang kita tuang lagi sampai penuh. Karena Roh Kudus memenuhi hidup kita, memenuhi hati kita. Terus kalau kita buka hati kepada Roh Kudus, Roh Kudus akan membersihkan hidup kita seperti ini. Pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita, satu, dia akan menyadarkan kita akan dosa kita. Roh Kudus juga yang akan mengubah hidup kita, adik-adik. Contohnya adalah Paulus. Paulus itu yang tadinya benci banget dengan Tuhan, benci banget dengan umat Tuhan. Malah dia berusaha untuk menangkap murid-murid Tuhan Yesus. Tapi ketika dia dipenuhi Roh Kudus, dia dijamah Tuhan. Tuhan mengubah hatinya. Dia yang tadinya membenci Tuhan, sekarang cinta mati-matian sama Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Bahkan dia dipakai sebagai rasul di luar Israel. Supaya bangsa-bangsa lain, termasuk kita, bangsa Indonesia, mengenal Tuhan, percaya Tuhan. Jadi luar biasa banget Roh Kudus itu, adik-adik. Yang kedua, agar kita hidup dalam kebenaran. Jadi Roh Kudus yang ada di hati kita, adik-adik, itu akan mengingatkan kita, akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Tuhan akan memimpin kita untuk mengerti firman Tuhan. Ketika Roh Kudus datang, Roh Kudus memenuhi hati kita, kita menerima kuasa, kita menerima perlindungan, adik-adik. Nah, Roh Kudus itu yang akan memampukan kita, yang akan mengubah hidup kita. Ketika kita dulu adalah orang yang pemalu, orang yang penakut, tapi ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, kita menjadi manusia yang baru. Contoh yang nyata yaitu murid Tuhan Yesus, yaitu Simon Petrus. Adik-adik ingat ketika Tuhan berkata kepada dia, Petrus, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Petrus bilang, nggak mungkin Tuhan, aku tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Aku akan setia kepada Tuhan.
aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Itu kata Petrus. Tapi apa kenyataannya? Apa yang Tuhan katakan benar-benar terjadi. Sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkal Tuhan 3 kali. Apakah Petrus tidak sungguh-sungguh? Petrus sungguh-sungguh, adik-adik. Tapi masalahnya Petrus belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi adik-adik lihat perbedaannya, yaitu ketika Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus. Petrus yang tadinya penakut, Petrus yang tadinya tidak setia menyangkal Tuhan Yesus, ketika dia sudah menerima Roh Kudus, Petrus menjadi murid Tuhan yang pemberani. Dia cinta mati-matian sama Tuhan. Bahkan sampai akhir hidupnya, Petrus menyerahkan hidupnya untuk percaya kepada Tuhan. Dia tidak menyangkal Tuhan. Dia mati sebagai martir, setia kepada Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena ada Roh Kudus. Jadi adik-adik, kalau engkau mungkin dulu dikatain orang, kamu penakut, kamu pemalu, kamu gak akan bisa. Adik-adik, kakak mau kasih tahu, mintalah agar Roh Kudus turun di hatimu. Engkau akan menjadi anak yang hebat, bukan karena kemampuanmu, tapi karena Roh Kudus yang akan memberikan kamu kemampuan sehingga engkau hebat. Jadi engkau hebat karena ada roh yang hebat, Roh Kudus di dalam hatimu. Nah, sekarang ini kita melakukan percobaan yang kedua, yaitu tentang apa? Untuk menggambarkan bahwa Roh Kudus memberi kita kuasa. Apa? Yang keras? Kuasa. Yang memberikan kita kuasa, yaitu kemampuan adik-adik. Nah, supaya adik-adik yang kecil di rumah biar ngerti, kita mau adakan percobaan yang sederhana. Kita buka dulu di sini dulu. Ya. Ya. Nih. Caranya kenapa? Tuangkan. Ya. Tuh. Tuang lagi. Wow, apa yang terjadi adik-adik? Lihat. Ya. Lucu. Nah, seperti itulah kira-kira adik-adik cara kerja Roh Kudus. Jadi ketika kita buka hati, kita membiarkan diri kita untuk Roh Kudus masuk dalam hati kita, maka Roh Kudus akan mengubah hidup kita. Roh Kudus akan mengubah karakter kita yang tadinya pemalu, penakut kayak Simon Petrus. Begitu terima Roh Kudus, dia jadi pemberani. Dia tidak takut lagi untuk memberitakan firman Tuhan. Wow, fungsi yang ketiga. Kenapa Roh Kudus itu penting? Dan mengapa kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang ketiga, agar kita sadar, agar manusia itu sadar bahwa penghakiman Allah sudah dimulai. Adik-adik, setiap apa yang kita lakukan, baik perkataan atau perbuatan, itu harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dengan hadirnya Roh Kudus di dalam hati kita, itu memberikan kita pengharapan, memberikan kita penghiburan bahwa penderitaan yang kita alami di bumi ini itu akan berakhir, adik-adik. Karena dengan ada penghakiman dari Tuhan yang sudah dimulai itu, kita akan menerima keadilan dari Tuhan. Tapi untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, hari penghakiman Tuhan ini akan menjadi bencana bagi mereka. Adik-adik, siapa yang pengen dipenuhi oleh Roh Kudus? Siapa yang mau Roh Kudus masuk di dalam hati dan tinggal di dalam hati kalian selama-lamanya? Siapa yang mau? Boleh angkat tangan. Baik. Buat kalian yang mau dan rindu dipenuhi oleh Roh Kudus, kakak mau katakan, kalau kalian minta dengan sungguh-sungguh, kalian pasti akan menerimanya, adik-adik. Jadi terima dengan iman, minta dengan sungguh-sungguh, kamu pasti akan mendapatkannya. Mari angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dada, dan ikutin kandung berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih untuk pertolongan-Mu sampai hari ini. Terima kasih juga untuk Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini Tuhan, aku mau buka hati, aku undang Roh Kudus, dan aku terima Roh Kudus masuk di dalam hatiku mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Nah, sekarang waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan untuk minggu ini ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Oke, sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kakak mau sampaikan pengumuman untuk minggu ini karena ada yang spesial. Kira-kira apa ya? Ada yang tahu gak? Kakak mau sampaikan pemenang lomba selfie ibadah kenaikan. Semua sudah pada kirimkan ya? Inilah pemenangnya. Lomba yang selanjutnya, yang kedua, kuis Alkitab. Siapa pemenangnya? Ini dia. Minggu depan kita masih ibadah online lagi ya adik-adik. Adik-adik tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, tetap di rumah aja. Dan jangan lupa tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, semuanya kita mau sekali lagi berdoa bersama-sama. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, berikan sikap yang terbaik saat kita berdoa. Semuanya kita mau berdoa ya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah kami yang kami sembah Tuhan. Kami mau memuji-Mu dan menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Tuhan ini kami Tuhan, kami hidup bersama Tuhan walaupun kami tidak bersama-sama di gereja Tuhan. Tapi kami mau menyatukan hati kami, pikiran kami untuk berdoa bersama-sama Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Kau lihat Tuhan, bangsa Indonesia merupakan satu bangsa yang besar Tuhan. Tapi kami Tuhan mau berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Setiap yang ada di bangsa ini Bapak, setiap orang-orang yang ada di bangsa ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati Bapak, mulai dari pemimpin Tuhan, Presiden, Wakil Presiden Tuhan, Menteri dan staf-staf yang ada di Istana Presiden Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan kepemimpinan Presiden kami, Presiden Jokowi Tuhan. Apapun Tuhan yang dia lakukan, kebijakan yang dia lakukan Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau Tuhan yang memimpin dia Tuhan dalam pemerintahannya ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin setiap staf-stafnya Bapak di dalam pemerintahannya Bapak. Engkau tahu hatinya Bapak, Engkau yang menjamah hatinya Bapak agar membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih lagi, menjadi bangsa yang besar Tuhan, dan juga menjadi bangsa yang dapat taat di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bangsa Indonesia ada di mata-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bangsa Indonesia Tuhan, orang-orang yang ada di Indonesia Tuhan, semuanya ada di mata-Mu Tuhan. Kau tahu setiap kami satu persatu Bapak, Kau tahu setiap nama kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan, apalagi di tengah pandemi ini Tuhan. Kau melihat Tuhan banyak kesusahan, banyak yang tidak bekerja lagi Tuhan di tengah pandemi ini Tuhan. Kiranya Engkau yang akan memberkati mereka satu persatu Tuhan. Makanya Engkau yang berkati Tuhan, kehidupannya Engkau yang berkati Tuhan, agar mereka Tuhan tidak susah Tuhan di tengah
pandemi corona ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, gereja GBI. Kiranya Engkau yang berkati Tuhan, mulai dari pemimpin gembala Tuhan yang paling atas yaitu Bapak Pendeta Nikorono Toraharjo Tuhan, serta staf-stafnya yang ada di bawah Tuhan, dan juga Tuhan pemimpin ibadah Rayon 8 Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati Bapak, Engkau yang berkati setiap stafnya, Engkau yang berkati Tuhan Bapak Wiweko Tuhan, satu persatu Engkau berkati Tuhan, apapun Tuhan yang menjadi visi ke depannya untuk gereja kami Tuhan, kiranya Tuhan itu semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk adik-adik yang ada di rumah, kiranya Tuhan Engkau yang mengenal kami satu persatu Bapak, Engkau yang mengetahui setiap isi hati kami satu persatu Bapak, Engkau yang mengetahui setiap kejadian di kehidupan kami Bapak. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami, setiap kami Bapak. Engkau yang tahu jika kami sakit Tuhan, jika kami lelah, dan jika kami berbeban berat Tuhan, Engkau yang tahu setiap kami Tuhan. Apalagi di tengah penyakit ini Bapak, di tengah pandemi ini Tuhan, kiranya Engkau yang tutup bungkus kami satu persatu Bapak, agar tidak ada satupun dari kami yang terkena penyakit ini Tuhan. Engkau yang tutup bungkus, Engkau yang berikan perlindungan pada kami satu persatu Bapak. Setiap adik-adik yang di rumah, aku percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang tutup bungkus Tuhan, mulai dari orang tua, adik-adik, kakek, nenek, semuanya Tuhan yang ada di satu rumah kami Tuhan. Engkau yang tutup bungkus, Engkau yang pagari, Engkau yang lindungi Tuhan rumah kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ini doa kami yang panjatkan untuk-Mu Bapak, dengarlah setiap doa kami, lihatlah kesungguhan hati kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Adik-adik, sebentar lagi kita akan menerima berkat Tuhan melalui hambanya Kak Yapen. Luar biasa berkat firman Tuhan yang disampaikan, adik-adik lihat bahwa Tuhan begitu luar biasa. Waktu kamu mendengar firman-Nya, merenungkan dalam hatimu, maka akan bertumbuh dan kamu akan diberkati Tuhan dahsyat. Mari angkatlah tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengarkanlah sabda firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu tidak pernah gagal menyampaikan maksud dan tujuan daripada hati Tuhan. Diberkati, dijagailah kiranya keluar masukmu. Tuhan Yesus Kristus yang begitu agung memandangkan wajahnya tepat ke wajahmu, menyinari engkau dengan sukacita, damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Diberkatilah kiranya kesehatanmu, ditambahkanlah hikmat kepintaran di dalam studimu, seluruh aktivitasmu diberkati Tuhan. Bahkan papa mamamu, kesehatannya, ekonominya, semua diberkati Tuhan. Karena Bapa di surga sudah mengutus anak yang tunggal, Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus, memampukan kita semua mulai hari ini sampai kembali Yesus Kristus menjemput kita di awan permai, dan kita akan berpindah kekal di surga selama-lamanya. Dan terima dan percaya, sama-sama katakan amin. Yeah.